morning church, welcome back to FGF Citylink online service. Eits, kok lihat dari sini masih pada loyo ya? Gimana nih mau kebaktian, mau ibadah tapi masih pada loyo. Walaupun masih di rumah, kita harus semangat. Yuk kita coba stretching dulu. Angkat tangannya ke atas. Kanan, kiri, oke? Terus ke depan, set, ke belakang, set, terus kanan lagi, kiri lagi, goyang-goyang aja pokoknya. Udah mantap ya, udah mulai membara gitu ya. Nah sekarang kita kasih tos ke orang yang ada di sebelah kalian. Bam, tos, kalau misalnya sendiri, tos sama diri sendiri aja gitu ya. Sambil bilang nih God bless you ke orang yang ada di sebelah. Supaya kita bisa menjalani ibadah ini dengan penuh berkat. Oke, kita langsung aja nih, saya Grace menyambut Anda sekalian di pagi yang luar biasa ini untuk beribadah bersama melalui online service. Di bulan April ini kita bertema Royal Priesthood. Pastikan Anda semua selalu tune in ke YouTube FGF Citylink setiap hari Minggu jam 9 pagi supaya tidak melewatkan tema-tema yang luar biasa yang sudah dipersiapkan sepanjang tahun Greater Destiny ini. Belum punya komunitas? Pengen tetap kongko walaupun online? Yuk gabung di iCare di gereja FGF Citylink. iCare-nya tetap berjalan dengan format online, tapi pastinya tetap seru dong. Nah jadwalnya kalian bisa lihat di bawah ini. Bagi Anda yang belum bergabung dalam iCare, yuk kita gabung di iCare dan untuk informasinya silakan Anda menghubungi Bapak Andri. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami rindu untuk mendukung setiap pokok doa yang Anda miliki. Untuk itu silakan kirimkan pokok doa pada nomor yang tertera pada layar. Nah setiap hari Rabu ada ibadah doa nih jam 7 malam melalui media Zoom. Pastikan kalian hadir ya dan kalian bisa lihat informasinya di sosial media FGF Citylink. Nah jangan lupa siapkan anak-anak Anda untuk mengikuti Kids Online Service jam 10. Ibadah dapat diakses melalui link yang dibagikan setiap hari minggunya. Mari siapkan anak-anak Anda supaya dapat bersenang-senang dan belajar bersama tim FGF Kids. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Enjoy the online service. Shalom Jemaat FGF Citylink Bandung yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Dia telah hidup dan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau telah kumpulkan kami Tuhan. Walaupun ini hanya ibadah online, tapi kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan. Setiap kami, setiap masing-masing di rumah dimanapun kita berada Tuhan. Ini kami Tuhan, kami ingin berseru, kami ingin bersorak, kami ingin menyanyikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin, haleluya. Terima kasih.
Kita percaya saudara, hari ini Tuhan telah memberikan kemenangan bagi kita. Dan kita percaya kita mau serukan, kita mau nyanyikan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua umat Tuhan, kita bertepuk tangan dimanapun kita berada. Haleluya. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Yesus Tuhan sebagai membebaskanku, kemenanganku. Mari umat Tuhan kita nyanyikan. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia ku angkat, tangan baginya juru selamat bagi dunia. Salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebagai membebaskanku, kemenanganku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Kalau kita yakin kemenangan terjadi, kita serukan bersama-sama, amin. Yes. Oh
puji Yesus Tuhan sabdanya membebaskanku, kemenanganku. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan, sebab Dia adalah Raja, Raja segala raja. Yes, Jesus. Haleluya. Syukurlah kepadanya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, Seluruh semesta sujud menyembah. Adulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, engkau teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Yesus dan Raja. Mari umat Tuhan katakan, Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Adulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, engkau teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya. Seluruh semesta sujud menyembah-Mu.
raja, segala raja yang bangkit dan kalahkan maut. Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan. Yes. Jauh melebihi segala yang ku minta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Yesus sanggup. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan jauh melebihi segala yang ku harap. Dia akan kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup.
Terima kasih Tuhan. Kau yang bangkit dan mengalahkan maut. Kau sanggup Tuhan. Segala persoalan, pergumulan kami, apapun juga itu Tuhan, Kau sanggup Tuhan. Dan Kau tak pernah gagal Tuhan. Sebentar lagi kami rindu Tuhan untuk mendengar suara-Mu Yesus. Hanya Engkau yang berbicara Tuhan pada setiap kami Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan bagi kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita boleh masuk ke bulan baru. Di awal bulan April kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan deklarasikan kabar baik. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple greater destiny. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya. Di bulan April ini kita masuk ke dalam tema baru di minggu ini, yaitu a place of blessing, tempat di mana kita diberkati, saudara. Ya, itu yang penting dalam hidup ini kan kita maunya dapat berkat dari Tuhan, kita dapat sesuatu kemurahan dari Tuhan. Nah, kita harus tahu tempat di mana kita diberkati itu apa. Nah, saya akan jelaskan nanti melalui firman Tuhan pada pagi ini. Tapi sebelumnya saya akan menyanyikan satu pujian untuk kita semuanya. Kita boleh mengucap syukur akan kebaikan Tuhan melalui puji-pujian ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan telah melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Nah, kalau pujian ini dinaikkan, saudara, kita tahu bahwa Tuhan memberkati keluarga, saudara ya. Nah, jadi pada waktu kita boleh mengerti
tempat di mana kita mendapatkan berkat, yaitu di dalam keluarga kita. Nah, Tuhan ingin kita semuanya, keluarga-keluarga, diberkati oleh Tuhan. Sudah katakan amin ya. Nah, ayat yang akan disampaikan pada pagi ini dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 9. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Ayat 1 dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Ayat 4, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ayat 5, sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuanya, dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudaranya, penyayang, dan rendah hati. Ayat 9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, sudah katakan amin ya, memperoleh berkat. Nah, di sini Rasul Petrus menjelaskan untuk kita semuanya, untuk istri dan untuk suami, memberikan firman Tuhan. Ini hal yang luar biasa, saudara ya. Supaya kita tahu, suami dan istri adalah sebuah keluarga. Pada saat saudara menikah, itu membangun sebuah keluarga. Nah, bagaimana keluarga ini diberkati oleh Tuhan? Itu yang penting, yang poinnya yang harus kita pelajari pada pagi ini. Bagaimana supaya keluarga kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, jadi family is a place of blessing. Sudah bisa lihat di gambar, ayah, ibu, dan anak-anak, yaitu ada tanda salib, artinya mereka adalah keluarga yang percaya kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan dan menuruti segala firman Tuhan, bukan hanya menurut, bukan hanya mengerti, tetapi melakukan firman Tuhan. Itu yang penting, sehingga keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Nah, ini ada sebuah kesaksian atau ilustrasi, yaitu seorang kakek dan nenek tua. Di dalam bukunya Guinness Book of Record, dia telah menikah selama 80 tahun. Itu suatu pernikahan yang panjang, saudara. Dan ini tercatat dalam buku Guinness Book of Record, ya. Namanya Percy dan Florence. 80 tahun mereka menikah, kemudian total kedua umur mereka yaitu 105 tahun. Yaitu sebuah peristiwa yang lama sekali mereka hidup di dunia ini. Nah, menurut si Percy ini, suaminya, ada dua kunci kata yang dia disampaikan kepada istrinya, yaitu baiklah sayang. Baiklah sayang. Nah, dua kata itu yang paling sering dia ucapkan kepada istrinya, si Florence ini. Sehingga hidup mereka terus langgeng, hidup mereka terus berbahagia, hidup mereka terus mengalami berkat Tuhan, hidup mereka terus panjang umur. Nah, kita mau pelajari bagaimana supaya keluarga kita menjadi tempat keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Nah, yang pertama kita harus ingat, yaitu godly wife. Godly wife, yaitu istri yang saleh, istri yang percaya kepada Tuhan. Istri yang saleh, istri yang benar-benar tunduk kepada suaminya.
Yaitu seperti dalam 1 Petrus tadi yang kita baca, 1 Petrus 3 ayat 1. Saya akan ulangi lagi. Demikian juga hai kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Nah, artinya kalau suaminya itu tidak taat firman Tuhan, karena istrinya ini tunduk juga, maka si suaminya itu juga percaya akan Tuhan Yesus. Nah, di sini pengertiannya sangat dalam, saudara ya. Jadi tunduk dalam hal ini pengertiannya bukan hanya sembarang tunduk atau hanya sekedar takut sama suaminya, tetapi benar-benar dia respect, benar-benar dia menjadi wanita yang saleh, godly, ya. Artinya perkataannya tuh, ya saudara ya, perkataannya benar-benar perkataan yang murni, perkataan yang tulus, perkataan yang lembut, perkataan yang membuat tentram, ya. Biasanya maaf kata kalau para ibu-ibu, istri-istri itu mungkin perkataannya terlalu banyak atau perkataannya juga sangat, istrinya dalam tanda kutip itu cerewet. Nah, membuat suaminya menjadi marah ataupun menjadi tidak nyaman. Tetapi di sini firman Tuhan dikatakan bahwa istri itu harus tunduk secara firman Tuhan. Dan si istri ini benar-benar saleh hidupnya, takut akan Tuhan, ya. Dan dia boleh mengasihi Tuhan. Benar-benar wanita yang melakukan firman Tuhan, saudara ya. Dia bukan hanya secara lahiriah saja menggunakan perhiasan yang baik, cantik, ya, kemudian anggun, tetapi dia mempunyai perhiasan batiniah. Hatinya itu benar-benar membuat mata Tuhan tuh senang kepada istri tersebut. Nah, jadi kalau perhiasan lahiriah tuh bisa berubah. Istri juga yang dulunya mungkin pada awal pernikahan langsing tubuhnya, nah setelah lama punya anak, nah itu memang berubah. Nah itu membuat sesuatu perubahan yang akan mendatangkan pandangan yang lain, saudara. Nah tetapi kalau perhiasan batiniah itu yang berasal dari Tuhan Yesus, berasal dari Roh Kudus yang membuat istri itu benar-benar saleh, benar-benar bijaksana, ya, benar-benar datangnya dari Tuhan, sehingga roh yang lemah lembut itu ada dalam hidupan istri tersebut. Ayat 4 dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Tuh, tidak binasa, tidak hilang, saudara. Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Ini sungguh hal yang harus kita pelajari, terutama para istri-istri, ya, perempuan-perempuan atau mereka yang mau menikah juga harus belajar sehingga hidupnya benar-benar kudus, hidupnya benar-benar ada batin yang baik di dalam Tuhan. Jadi dia akan tunduk kepada suaminya, akan mengerti, akan respect, ya, akan tidak sembarangan berkata-kata. Seperti Sarah kepada Abraham, diceritakan dalam Alkitab. Sarah itu menganggap Abraham itu tuan. Itu memang zaman dulu ya, saudara ya. Terlalu jauh sepertinya. Kalau sekarang kita sejajar, suami dan istri itu sejajar. Tetapi yang mengambil keputusan, tetapi yang mengambil semua pimpinan, imam dalam keluarga itu adalah suami. Gitu, saudara ya. Nah, kita boleh belajar. Jadi godly wife ini benar-benar harus kita lakukan, harus kita cermati sehingga para ibu-ibu atau istri-istri itu berperilakunya godly di dalam Tuhan, saleh hidupnya, benar-benar tidak sembrono, tidak sembarangan, tidak hanya sekedar mengatai, kadang-kadang mungkin ada mengata-ngatai suaminya tidak mampu atau apapun, ya, itu tidak godly, tidak berasal dari Tuhan, bahkan akan membuat hubungan suami istri yang tidak baik, saudara. Saudara harus belajar, para ibu-ibu, ya, supaya benar-benar kata-katamu lemah lembut, membuat ada ketentraman di dalam keluarga. Karena kalau hubungan suami dan istri baik, maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Itulah tempat di mana berkat Tuhan dicurahkan, itu dalam keluarga kita masing-masing. Ya, nah itu yang penting, saudara. Jadi ada sebuah pepatah dari Martin Luther dikatakan bahwa biarlah istri membuat suaminya
senang kalau pulang. Dan biarlah suami membuat istrinya menyesal melihat suaminya pergi. Mungkin kerja, pergi bagaimana ya, pengennya ada di rumah bareng-bareng, pengennya bersama-sama selalu gitu. Tujuannya seperti itu, saudara. Nah, jadi itu yang harus kita cermati, pikirkan oleh para istri-istri semuanya. Sehingga keluargamu akan mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Istri tunduk kepada suami. Demikian juga yang kedua, yaitu bukan hanya istri tetapi suami, wise husband atau suami yang bijaksana. Tadi kan istri yang tunduk, sekarang suami yang bijaksana atau wise husband. Dalam 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Nah, hidup kita bijaksana, menganggap istri itu lebih lemah, tidak mampu. Kita harus banyak menolong, ya, memberikan bantuan. Kemudian bijaksana memperlakukan istri, tidak semena-mena, tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak kasar, saudara ya. Walaupun lebih lemah, tetapi mereka hormatilah istri-istri itu sebagai teman pewaris kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan buat kita kepada orang-orang yang menikah, orang-orang yang sudah berkeluarga. Maka itu Tuhan akan memberkati kita semuanya, saudara. Nah, hidup bijaksana ini benar-benar harus dilakukan oleh para suami, saudara. Bukan hanya sekedar biasa saja, bukan hanya sekedar hidup hanya suami itu sibuk dengan mencari nafkah ataupun melakukan semua kegiatan yang lain, menganggap istrinya tidak mampu, menganggap istrinya bodoh, misalnya dalam kata, tetapi libatkanlah semua kehidupan kita, istri kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin itu yang baik, saudara ya. Bukan hanya sekedar si istri ini hanya sebagai pendamping untuk hal-hal yang rumah tangga seperti itu, tidak. Tetapi harus bijaksana memperlakukan istri. Dia sebagai penolong juga, memberi nasihat, memberi input, memberikan pandangan-pandangan yang membuat suami dan istri menjadi berjalan bersama-sama, menjadi kuat. Nah, itu akan berkat Tuhan dicurahkan buat keluarga tersebut, saudara. Saudara katakan amin ya. Itu yang penting, saudara, harus dilakukan. Para suami-suami benar-benar harus memperlakukan istrinya dengan bijaksana, dengan wise ya. Nah, ada sebuah pepatah juga dari Tony Geskin, dikatakan bahwa keberhasilan seorang pria diukur dari apa yang dikatakan istri dan anak-anaknya tentang dia. Uang dan pencapaian tidak ada artinya jika Anda membiarkan keluarga Anda gagal. Jadi keberhasilan seorang pria diukur dari apa yang dikatakan istri dan anak-anaknya tentang dia. Nah, bagaimana istri memandang suaminya, wah dia seorang ayah yang hebat, ayah yang bijaksana, ayah atau suami yang baik, suami yang penuh dengan kasih, dan sebagainya, saudara. Nah, itu kalau kata-kata itu benar disampaikan, maka itulah keberhasilan seorang pria. Maka keluarga itu akan diberkati Tuhan, keluarga itu akan mendapatkan semua yang terbaik, damai sejahtera, sukacita Tuhan melimpah bagi keluarga tersebut, saudara ya. Tentunya kita semua mau para pria-pria, para istri-istri kita semuanya mengatai kita semuanya ayah yang baik, papa yang bijaksana, papa yang penuh dengan kasih, sehingga Tuhan ada di dalam rumah tangga tersebut, saudara. Nah, yang ketiga, blessed and peaceful home. Rumah yang diberkati dan ada damai. Ya, blessed and peaceful home. Rumah yang diberkati dan ada damai. 1 Petrus 3 ayat 9 dan 10 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia akan terus menjaga lidahnya terhadap hal yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu.
Nah, tentunya kita mau melihat hari-hari baik ke depan. Artinya ada berkat Tuhan dicurahkan untuk keluarga itu. Jadi kita nggak boleh berbuat jahat, membalas kejahatan, atau perkataan pedas dengan perkataan pedas. Misalnya istri kita pas lagi marah, dibalas dengan kemarahan lagi. Nah, itu pengertian seperti itu, saudara. Maka caci maki dengan caci maki, maka tidak akan ada penyelesaian yang baik. Akhirnya banyak akan terjadi keributan. Kalau banyak keributan, maka tidak ada bless, tidak ada berkat yang turun di atas keluarga itu. Hanya akan ada sakit hati. Percaya saudara itu, ya. Jadi saudara harus usahakan berkat itu diusahakan oleh suami dan istri sehingga Tuhan berkenan atas keluarga tersebut. Maka anak-anaknya pun akan merasakan akan berkat yang dari Tuhan. Jadi siapa yang mau mencintai hidup, melihat hari-hari baik. Nah, lidah juga penting saudara. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan ada dusta, jangan ada kebohongan dalam keluarga itu. Jangan ada hal-hal yang lidahnya atau ucapan-ucapan yang menyakiti, ya. Nah, itu penting saudara. Sehingga berkat itu akan ada. Sekali lagi berkat itu akan ada kalau kita melakukan hal tersebut. Istri, ya, tunduk sama suaminya, kemudian suaminya bertindak bijaksana dalam segala aspek kehidupan saat ini. Nah, apalagi kita sekarang saat ini menghadapi situasi banyak tekanan, menghadapi pandemi COVID-19 yang masih ada, sudah belum selesai, banyak hal-hal yang menyulitkan. Nah, kalau saudara, suami dan istri tidak kompak, tidak melakukan firman Tuhan, bahkan saling mencaci maki, saling komplain, saling mengata-ngatai, maka berkat Tuhan tidak akan turun. A place of blessing itu tidak terjadi, saudara. Saudara benar-benar introspeksi dalam kehidupan kita. Bagaimana keluarga kita saat ini? Bagaimana kondisi suami dan istri saat ini? Kalau ada hal-hal yang mengganjal kehidupanmu, pernikahanmu, maka saudara harus berdoa bersama-sama. Minta ampun kepada Tuhan. Suami dan istri harus bertobat, kembali kepada jalan yang benar, supaya keluargamu, keluarga kita, semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Itulah tujuan Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi keluarga, kalau semuanya bertindak, suami dan istri bertindak dengan baik sesuai dengan firman Tuhan, maka kita percaya saudara ya, berkat Tuhan dicurahkan. Nah, tentunya suami sebagai imam, sebagai kepala rumah tangga harus benar-benar bijaksana. Berdoa kepada Tuhan, mengajak istri dan anak-anaknya berdoa kepada Tuhan, atau memberkati suami, memberkati istri, anak-anak setiap pagi, setiap malam didoakan mereka supaya keluarga ini mendapatkan perlindungan dari Tuhan dan berkat yang dari Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan, saudara. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya dan saudara akan terus diberkati, keluargamu diberkati, apapun yang kau kerjakan berhasil. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat berkat firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi ini. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga demi keluarga masing-masing ada di tempatnya masing-masing. Tuhan berkati mereka semuanya. Ampuni segala kekurangan kami Tuhan. Mungkin ampuni segala kekurangan istri kami, ampuni segala kekurangan suami kami Tuhan. Engkau akan kembalikan kami kepada jalan-Mu Tuhan. Sehingga keluarga demi keluarga pada saat ini mengalami berkat Tuhan. Itulah place of blessing, di mana Tuhan memberkati keluarga kami. Dan kami boleh merasakan damai sejahtera, kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan melingkupi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan Bapak semua, kita bersyukur. Hari ini di minggu pertama bulan April, ya kita sudah memasuki minggu yang baru, bulan yang baru, bulan yang penuh berkat Tuhan yang membawa hidup kita berkemenangan. Pada pagi ini kita akan kembali menerima tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus, sudah siapkan roti dan anggur ini di rumahnya masing-masing supaya kita boleh menikmati perjamuan kudus pada pagi ini dengan penuh berkat Tuhan. Perjamuan kudus menandakan sebuah ikatan perjanjian dengan Tuhan, di mana kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, sehingga kita boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, kita boleh mengalami hidup yang berkelimpahan, kita boleh mengalami hidup yang berkemenangan,
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang menghadapi beban berat Tuhan pulihkan. Karena itulah janji Tuhan, kenapa dia mati di atas kayu salib Golgota untuk memberkati kita semuanya. Puji Tuhan Bapak Ibu semuanya ya. Kita nyanyikan satu pujian, anak Allah Yesus namanya. Kita boleh bersyukur karena Tuhan menyertai kehidupan kita dan kita menjadi anak-anak Allah yang diberkati oleh Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama. Anak Allah Yesus namanya, Tuhan hidup, kita mempunyai hari esok, di mana hari ini pun kita boleh merayakan hari kebangkitan Tuhan. Karena Tuhan sudah mati, kita boleh menikmati beberapa di Jumat Agung. Kemarin kita boleh beribadah kepada Tuhan, dan pagi ini kita boleh menikmati akan hari kebangkitan Tuhan atau hari Paskah. Dia sudah hidup sekarang bersama Bapa di surga, sehingga kita memperoleh hidup yang baru. Kita dipersatukan di dalam rohnya, kita dipersatukan di dalam tubuh dan darah Kristus ini, sehingga kita boleh menikmati hari ini, hidup Kristus bersama dengan kita, dan kita mempunyai hidup yang berarti. Masa depan kita cerah bersama dengan Tuhan, masa depan kita penuh dengan harapan. Kita angkat roti ini, saudara, yang melambangkan tubuh Kristus, tubuh yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib Golgota. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara sekalian yang diberkati Tuhan, marilah kita makan roti ini yang melambangkan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah saudara. Terima kasih Tuhan, ucap syukur buat tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan ini yang melambangkan darah Kristus, darah perjanjian baru yang membuat hidup kita berkemenangan. Segala dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, sehingga kita mempunyai hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan kita terus hidup kudus di dalam Tuhan untuk menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara sekalian diberkati Tuhan, malah kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah saudara. Mari kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memuji-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat karya-Mu yang luar biasa. Pada hari ini kami boleh memperingati hari kebangkitan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah bangkit. Engkau sudah bersama Bapa di surga. Dan kami percaya Tuhan, kami pun akan mengalami kebangkitan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memulihkan kami. Kami percaya Engkau Allah yang menyembuhkan kami. Kami percaya Allah yang memberikan kami hidup yang baru, hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Karena karya-Mu yang besar, Kau sudah menyelesaikannya begitu rupa, dengan begitu sempurna Tuhan. Sehingga saat ini kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat semua jemaat Tuhan yang ada di tempatnya masing-masing, baik di rumah maupun di rumah sakit, ataupun dimanapun mereka berada. Tuhan berkati satu persatu Tuhan. Kasih-Mu yang besar melanda mereka semuanya. Kasih-Mu yang besar mengaruniakan mereka semuanya yang ada di tempatnya masing-masing. Sehingga semua jemaat yang saat ini beribadah kepada Tuhan secara online diberkati Tuhan. Maupun yang mereka hadapi Tuhan setiap hari, Tuhan berikan pertolongan. Tuhan memberikan perlindungan dengan darah Yesus, sehingga semua jemaat dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik secara jiwa, roh, dan tubuh ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi hamba berdoa Tuhan buat yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Tuhan. Baik yang ada di tempatnya masing-masing maupun yang ada di rumah sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Belur Yesus Tuhan sudah menyembuhkan mereka semuanya. Juga yang menghadapi pergumulan hidup, Tuhan memberikan jalan keluar Tuhan. Pintu-pintu berkat surgawi dibukakan untuk semua jemaat yang ada. Sehingga jemaat yang ada Tuhan boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan, punya Allah yang hidup selama-lamanya bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang senantiasa mendampingi hidup kami melalui Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Marilah saudara-saudara sekalian, kita angkat tangan dan buka hati kita.
Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera. Marilah saudara-saudara sekalian, kita terima berkat Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, sekutuan dan penghiburan kuasa Roh Kudus memberkati kita sekalian mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita semua katakan amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati semuanya. Pertolongan saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walaupun belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Seluruh hidupku, ku percaya Dia Allah yang setia. Terus percaya dan berserah, imanku tak akan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, sabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku, ku percaya Dia Allah yang setia. Jiwaku tenanglah, hai jiwaku tenang, tenanglah, hai jiwaku tenang. Tenanglah,
hai jiwaku